warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah kuliah Ba'da Subuh Masjid Manhul Ilmi TS yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian hari ini. Kami dari Pusat Kajian Halal ITS akan mengupdate terkait prosedur sertifikasi halal. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua ini yang hadir, baik yang di masjid maupun yang di online, mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian berbahagia, pada awal bulan Mei kemarin ada acara penting di Jakarta terkait penyerahan akreditasi lembaga pemeriksa halal begitu. Okay. Hanya sekilas saja kami informasikan karena banyak pertanyaan juga yang ke kami bahwa masih bingung terkait masalah halal ini. Bapak Ibu sekalian, masalah halal ini secara legalnya sudah jelas ya. Kita melaksanakan undang-undang tahun menurut Undang-Undang 18 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan itu aman dikonsumsi apabila terbebas dari cemaran dan juga tidak bertentangan dengan agama, baik yang biru maupun yang merah ini ya. Nih, baik yang biru maupun yang merah. Untuk yang merah ini tidak bertentangan dengan agama, budaya, keyakinan, ini ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Kemudian Undang-undang ini masuk Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, dan pada pasal 48 itu khusus untuk membahas masalah jaminan produk halal. Dan kemarin sudah diundang-undangkan lagi ya, karena Cipta Kerja ini yang 2020 kan masuk Omnibus Law, masuk MK begitu ya. Kemudian tahun 2003 Cipta Kerja ini terkait jaminan produk halal pada pasal 48 itu terdapat pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Dan isinya tetap sama Bapak Ibu sekalian. Untuk pasal 4 adalah produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ya, gitu. Dan produk yang dimaksud di sini meliputi barang, jasa, ya, terkait industri makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan juga barang gunaan seperti baju, sepatu kayak gitu. Dan secara garis besar seperti ini, ya, bagaimana persyaratan produk halal itu sudah diatur di dalam SNI Pak, Bapak Ibu sekalian, SNI 99004 tahun 2021. Jadi jenengan nanya apa yang halal, yang haram, definisi haram apa itu ada di sini. Sisanya berarti halal begitu. Lah, ini adalah cita-cita dari pemerintah begitu ya.
Mulai tahun 2021 sertifikasi halal itu hanya sampai 40.000 sertifikat halal. Ini. Kenapa? Karena memang kemarin belum kewajiban gitu ya. Kewajibannya kan sejak tahun 2019, tapi belum masif begitu. Capaiannya 40.000. Dan di sini diminta mulai nanti tahun 2024. Kenapa tahun 2024? Bukan pemilu nggih Pak, Bapak sekalian, para jamaah sekalian. Karena tahun 2024 itu adalah batas waktu transisi. Jadi berlakunya kewajiban tadi sudah full kewajiban, nggak ada lagi pemakluman dan sebagainya. Oleh targetnya adalah 10 juta produk. Ya. Ini bukan per tahun. Dari 2024 ini. Jadi produknya 10 juta. Dan ini setara dengan 3,6 juta sertifikat halal. Capaian saat ini kemarin laporan dari kepala badan itu adalah capaiannya 1,3 juta sertifikat halal kalau nggak salah ya, seperti itu, sekitar itu. Dan ini sekarang ini tahun 2023, masih ada 1 tahun untuk percepatan ini. Maka ada program akselerasi seperti memperbanyak lembaga pemeriksa halal. Nah, kemarin yang awal bulan kemarin kami ke Jakarta, ya. Kemudian memperbanyak penyelih halal, pelatihan penyelih halal, digitalisasi, semua yang manual kemarin digitalkan, mengikuti perkembangan teknologi zaman now. Kemudian rantai pasoknya, rumah potong hewan, tempat potong hewan ini saat ini masuk dalam program utama ya, karena ini adalah awalnya terjadinya titik kritis gitu. Kemudian ada self declare, ada pembentukan komite daerah ekonomi keuangan syariah KEDEX di tiap provinsi ya. Ini adalah program-program akselerasi supaya 10 juta produk tahun 2024 itu adalah tercapai. Dan juga ada percepatan fatwa di sini yang lalu hanya ada komisi fatwa MUI ya. Mulai tahun ini dengan adanya undang-undang Cipta Kerja yang baru itu ada namanya komite fatwa juga produk halal. Ini masuk di sini. Pembiayaan syariah yang lagi ngetren Bank BSI gitu ya, yang sistemnya ya lagi kena musibah begitu. Semoga segera beres itu. Ini adalah akselerasi dan juga Satgas halal di tiap kecamatan atau apa itu, KUA itu diminta untuk ikut sebagai pendamping PPH. Kita harus tahu ini negara sudah menelurkan cita-cita 10 juta produk halal di tahun 2024 dan kita semoga bisa berpartisipasi dalam program ini. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa rangkuman capaian yang bisa kami sampaikan pada saat ini ya. Yang atas ini adalah sejarah terkait regulasinya sampai tahun 2024, sekarang 2023 adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Dulu sifatnya sukarela, sekarang mau wajib tahun 2024. Saat ini transisi. Dan ini adalah mekanismenya orang-orang yang terlibat. Kalau dulu hanya MUI sama LPPOM gitu, sekarang ada MUI ya, ada BPJPH, ada LPH, ada LP3H dan juga ada lembaga pelatihan dan juga sertifikasi. Dulu LPH ini cuma 1 LPPOM, sekarang sudah 55 LPH, lembaga pemeriksa halal percepatan. Ini nanti LPH ini ngurusi yang jalur reguler. Jalur reguler itu adalah produk-produk yang resikonya tinggi. Sedangkan resiko rendah itu adalah ada lembaga yang mengurusinya, LP3H,
lembaga pendamping proses produk halal. Saat ini awalnya 0, saat ini 110 minimal LP3 yang data yang saya punya. Terus kemudian lembaga pelatihan sertifikasi, untuk pelatihannya sudah ada 4. BPJPH sendiri, IHTEK ini punya MUI, HI Halal Institute, dan juga Kayama. LSP-nya sampai saat ini adalah MUI dan juga Halal Institute. Ya. Terkait standar-standar itu sudah melibatkan BSN, dan juga karena BSN anggota dari internasional juga ya, maka koordinasi dengan SMIC, yaitu organisasi yang di bawah OKI terkait standar halal. Masa berlakunya awalnya 2 tahun, kemudian berubah 4 tahun, dan sekarang ini seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan baku dan sebagainya. Dan kata-kata seumur hidup ini Bapak Ibu sekalian terjadi pro kontra. Bagi pelaku usaha sangat senang sekali, tapi bagi pelaku LPH, LP3H ini banyak yang bilang, loh berarti gak menarik lagi Pak sekarang ini. Kenapa? Ya, suatu saat sudah habis begitu. Sudah nggak ada lagi yang diproses, begitu Pak, itu keluhannya. Suatu saat berapa tahun lagi begitu. Tapi ada yang bilang, oh enggak mungkin begitu. Ya, kita buktikan saja nanti. Ini bisa diteliti sebetulnya. Nanti bisa dimasukkan di jurnal-jurnal terkait halal. Ini Bapak Ibu sekalian, yang sering masuk ke kami Pusat Kajian Realitas, pertanyaannya adalah, Pak, saya ini punya usaha pecel misalkan, itu bagaimana saya mau ngurus sertifikat halal, mau gimana caranya, masuk yang mana, reguler atau self declare? Sering terjadi Pak sampai saat ini. Ya, pada pagi ini kami ingin mengupdate peraturan yang terbaru terkait ini. Jadi jalur sertifikasi itu ada 2, reguler sama self declare. Untuk self declare ini masuk di akselerasi tadi untuk produk resiko rendah, dan peraturannya memang baru tahun ini. Ini adalah keputusan Kepala Badan nomor 22 tahun 2023 terkait pendamping PPH. Self declare ini hanya untuk industri mikro kecil saja dan gratis. Ya. Nanti dibina, didampingi oleh LP3H, Pusat-Pusat Kajian Halal yang sudah terdaftar resmi sebagai LP3H di Kemenak. Kemudian kita akan dikasih sebuah dashboard gitu. Semuanya online Bapak sekalian, digital sekarang. Jadi dari rumah itu bisa. Pelaku usaha juga nanti punya dashboard sendiri, online, serba mudah. Nanti laporan ini dikasihkan ke BPJPH, BPJH nanti menyerahkan ke komite fatwa. Ya, jadi ini ada 2, ada komite fatwa dan juga ada komisi fatwa. Komite fatwa ini di bawah Kemenak, khusus untuk self declare ini. Nanti komite fatwa ini menyerahkan lagi ke BPJPH, dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal yang berlaku seumur hidup apabila tidak ada, selama itu tidak ada perubahan bahan dan sebagainya. Ini yang self declare. Terus kemudian contohnya self declare produk yang risiko rendah, ya kaca pecel itu masuk sini. Ya, nanti kita lihat. Keripik tahu, keropok itu masuk sini self declare. Sedangkan saya punya restoran misalkan, kantin, rawon ya misalkan, itu bagaimana? Itu masuk resiko tinggi Bapak Ibu sekalian, masuk reguler. Reguler ini untuk semua pelaku usaha. PU ini adalah pelaku usaha, baik mikro kecil, menengah maupun besar, yang mempunyai usaha di produk resiko tinggi, yang hubungan dengan daging, itu penyembelihan tadi ya, itu masuk resiko tinggi. Dan itu pelaku usaha
daftar juga online, nanti diaudit kerjaannya LPH tadi, Lembaga Pemeriksa Halal. LPH nanti melaporkan ke MUI, Komisi Fatwa. Nah, Komisi Fatwa punya 3 hari untuk mengeluarkan fatwa. Ini aturannya begitu, nggih. Aturannya begitu. Karena di kenyataannya kadang banyak pelaku usaha juga komplain, kok beda Pak sama peraturannya begitu. Dikasih waktu 3 hari paling lama. Nanti karena beban dan sebagainya mungkin terlalu banyak, kalau lebih dari 3 hari maka ini switch ke komite fatwa di sini, punya Kemenak. Dan nanti dilakukan ke BPJPH. Kalau sudah ada ketetapan fatwa, ketetapan halal, maaf, maka BPJPH mengeluarkan sertifikatnya. Begitu. Ya. Jadi sertifikat halal sama ketetapan halal itu berbeda. Kalau ketetapan halal itu dikeluarkan oleh Komisi Fatwa ini. Sedangkan sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH. Yang berlaku yang mana? Berlaku yang sertifikat halal. Lah ini sebaran Bapak Ibu sekalian terkait lembaga pemeriksa halal yang untuk ngurusi reguler. Pulau Jawa banyak sekali nih. Jawa Timur ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Sudah banyak sekali. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon ada 1 kemarin, punyanya Disperindak. Ini yang lainnya belum ada, ya. Ini dengan adanya online seperti ini, kami menginformasikan semuanya. Ini adalah capaian sampai saat ini terkait akselerasi lembaga pemeriksa halal. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kuotanya 1 juta dan baru terpakai 250 atau sekitar segitu ya. Ya, ini masih bulan April kemarin. Dan ini Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha, bukan juga bapak-bapak mungkin punya, Bapak Ibu sekalian yang dengarkan ini punya tetangga pelaku usaha, ini bisa diinformasikan ke mereka. Mumpung ada sertifikat halal gratis. Jadi pelaku usahanya ini mengetahui persyaratannya, nanti saya bahas di belakangan. Dia nanti daftar di SiHalal. SiHalal itu suatu aplikasi website begitu. Ya. Kemudian menyiapkan data-data pelaku usaha seperti NIB dan sebagainya itu. Dan NIB itu ngurusnya gratis, cepat. Soalnya kemarin ada yang datang ke kami, Pak, katanya NIB itu susah, harus begini, harus begitu. Kemudian kami tunjukkan, loh, itu penipuan, ya. Jadi mudah sekali dibuatkan, buka websitenya, kemudian milih termasuk KBL yang mana, dibaca lagi begitu, mudah sekali dan langsung bisa konfirmasi ke HP-nya dan sebagainya. Dan ada pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa semua bahan dan semua fasilitas yang dia gunakan ya bebas dari najis, bahan-bahannya halal, kemudian fasilitasnya bebas dari najis. Ini kemudian diverifikasi oleh lembaga LP3H, contohnya ITS begitu. Nanti ini masuk dicek oleh BPJPH. BPJPH mengeluarkan STTD, surat tanda terima dokumen. Kemudian dikasihkan ke komite fatwa, ya. Kemudian mengeluarkan, komite fatwa memberikan ketetapan halal, maka ketetapan halal ini jadikan dasar BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Ini Bapak Ibu sekalian persyaratannya. Ya. Pertama, produknya itu tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksinya dipastikan halal dan sederhana, bebas dari najis. Misalkan kalau ada
eh, dapur, ya menggunakan dapur, dapurnya itu bebas dari najis. Pak, kalau saya biasanya makan babi nih, tapi saya juga pengen produk saya ini ada sertifikat halalnya. Dapurnya dipisah. Dapur untuk rumah tangga, dapur untuk produksi, begitu. Boleh. Dicek nanti, Pak. Ya. Memiliki NIB. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan, omsetnya sekian, ya, maksimal 500 juta, memiliki lokasi tempat alat produksi produk halal yang terpisah dengan lokasi tempat dan alat produksi yang tidak halal. Ini maksudnya tadi. Kalau masih biasa makan yang haram begitu ya, dia punya usaha dan dia misalkan bikin keripik. Nah, selama ini jadi satu dengan dapur rumah tangga dia gitu, maka dia harus pisah. Boleh saja ya, boleh untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, tapi ini dipisah gitu. Kemudian memiliki dan tidak memiliki izin edar. Nah, ini ya, dulu aturan awalnya adalah harus memiliki izin edar, sekarang dimaklumkan. Kemudian produknya dihasilkan berupa barang, bukan berupa jasa. Jasa keuangan atau apa nggak boleh. Jasa pijet halal nggak boleh. Ya, nggak boleh, nggak masuk di sini. Tidak menggunakan bahan berbahaya. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian telah diverifikasi oleh LP3H. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau unggas yang sudah sertifikat halal. Nah, ini juga momok ini, Pak. Pak, saya itu nggak ada di sini yang jualan ayam yang punya sertifikat halal. Masa sih nggak ada? Kalau di Surabaya mudah, Pak. Kalau dari daerah lain itu susah juga. Gitu. Ini jadi momok juga. Rumah potong hewan unggas ini. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana. Proses pengawetan, kalau ada proses pengawetan itu harusnya yang sederhana dan tidak menggunakan kombinasi dari satu metode. Kemudian yang terakhir, bersedia melengkapi dokumen pengajuan. Karena juga ada pelaku usaha itu nggak mau, Pak, melengkapi ini. Ditanyain, Bapak Ibu, Bapak itu bikin pisang goreng ini bahannya apa saja, nggak mau ngasih. Loh, nanti kalau saya kasih ini anulaan apa bisa di-share kemana-mana, ditiru begitu, Pak. Itu rahasia gitu. Lah kalau rahasia ya sudah, Bapak Ibu tulis sendiri di situ, isi sendiri gitu, misalkan, nggak perlu diajari, nggak bisa gitu. Jadi banyak yang kayak gini, akhirnya molor begitu. Ditulis ya sudah, tepung gini-gini, ditulis, Pak, dibantu oleh mahasiswa itu. Kemudian ketika di-apply, kemudian difoto, diverifikasi, beda. Ada bahan-bahan yang tidak dituliskan tadi, tetap katanya rahasia. Bahkan nggak boleh, nggak ada rahasia-rahasiaan di sini. Rahasianya kan tidak di-share ke yang lain, hanya yang pendampingnya tadi yang tahu. Pendamping mempunyai komitmen tidak share informasi, ini rahasia. Itu harus percaya. Ini yang terjadi, ya. Ada beberapa yang disembunyikan, dan juga ada yang sengaja disembunyikan karena misalkan kemarin itu kayak flavor atau apa gitu, Pak, ya, supaya sedep itu dikasih zat itu. Nah, zat ini nggak dikasih tahu kita, Pak. Taunya ketika kita verifikasi, visitasi ke lapangan. Visitasi itu dia ketika kita turun ke lapangan harus dalam keadaan dia aktif. Dia ketika produksi, Pak, nggak boleh aksi-aksian begitu. Kita produksi, kita datang. Jadi pendamping PPH itu bisa melihat nature-nya itu kayak apa begitu. Nanti dinilai, diakses begitu. Nih, kebanyakan bahannya karena dia
tidak menggunakan yang ada sertifikat halalnya. Ini kadang-kadang itu nggak boleh, harus diubah. Nah, ketika verifikasi, loh ini kan pakai ini, nggak ada sertifikat halalnya ini, gitu. Kenapa kemarin nggak dilaporkan? Gitu. Ini mau terus bisa, tapi harus ganti ini. Ada yang lain yang punya sertifikat halal. Biasanya diskusi dulu, eker-ekeran dulu. Nanti rasanya beda dan sebagainya, itu hal yang wajar ketika kita visitasi. Dan kita harus pastikan mereka menggunakan sesuai dengan aturan. Yang berubah Bapak Ibu sekalian, ini ada edaran terbaru. Ya, baru bulan Mei kemarin kami dapat, ya. Dan ini yang banyak belum tahu. Sekarang ini pengajuan sertifikat self declare untuk satu NIB itu dapat diajukan maksimal 3 kali pengajuan. Kalau sebelumnya cuma 1. Dengan 3 jenis produk yang berbeda. Jadi 3 kali pengajuan ini jenis produknya berbeda-beda. Dan setiap jenis produk itu maksimal 10 nama produk ini. Nanti kita bahas contohnya, ya. Semoga nanti yang para pelaku usaha, karena ini online, bisa mengikuti ini. Yang ketiga, pengajuan tidak dibolehkan dipecah menjadi beberapa pengajuan yang sebenarnya bisa masuk dalam satu jenis produk yang sama. Supaya dapat sertifikat halal yang banyak, ya, dipecah-pecah misalkan, nggak boleh. BPJBH akan melakukan screening data untuk pengajuan yang dipecah ini. Jika ditemukan data yang dipecah dan memungkinkan digabung dalam satu jenis produk dan satu pengajuan, maka BPJBH akan menggabungkannya. Karena sekarang sudah ada IT yang bagus, ya. Ini big data dan sebagainya. Ini. Kemudian jenis usaha yang diajukan merupakan usaha rumahan, bukan pabrik. Ini yang penting juga. Mikro kecil itu kan rumahan, bukan pabrik. Perhatikan kesesuaian data antara daftar bahan tadi, bahannya apa saja, prosesnya bagaimana, dan juga kan ada foto Pak, semuanya digital sekarang ini. Jadi upload begitu, foto diupload dan sebagainya. Jika dalam foto terlihat menggunakan keju, sedangkan dalam daftar bahan dan proses halal tidak tercantum keju, itu tidak sebutkan sama sekali, ini akan balik. Ataupun sebaliknya, ya, ataupun sebaliknya. Di dalam bahan ada keju, di dalam prosesnya itu ada keterangan ada keju, tapi ketika di foto nggak ada kejunya misalkan, maka itu juga balik. Sebelumnya air PDAM itu Pak wajib sertifikat halal, ditanyakan, kalau nggak ada ini maka dikembalikan. Nah, ini Surabaya semuanya gagal sertifikat halal karena PDAM Surabaya belum mempunyai sertifikat halal. Nyuci bahan, nyuci pancinya, wah ini nggak ada sertifikat halalnya, ya. Airnya ini gagal Pak. Nah, saat ini tidak diperlukan lagi. Tempe, kalau misalkan bikin keripik tempe, tempenya kan berarti bahan, sebagai bahan, maka tempenya lagi tidak diperlukan sertifikat halalnya. Sebelumnya wajib Pak. Ini sangat kemarin susah sekali begitu, karena banyak sekali persyaratan yang sangat susah untuk dipenuhi. Ya kayak PDAM tidak semua daerah begitu, Surabaya aja belum gitu ya. Kemudian penggunaan natrium garam dapur sekarang tidak diwajibkan lagi mengupload sertifikat halalnya, ya. Ini bahan yang menjadi catatan kemarin. Nama produk dan foto juga demikian Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha dimanapun Anda berada, ya. Mohon ini diperhatikan karena semuanya itu online, ya. Tidak ada tanya jawab begini nih. Jadi dokumen itu ya yang jenengan upload. Jika produk memiliki berbagai varian rasa, maka penulisannya nama produk dilengkapi dengan varian. Bikin nastar gitu aja.
tapi ada rasa-rasanya di tulisannya nih. Maka ya tulis semuanya. Nastar, maca, keju, nastar, gulung dan sebagainya. Kemudian penulisan nama produk disesuaikan dengan kondisi foto produknya yang jika telah memiliki merek harus dituliskan. Ini contoh nastar yang tanpa merek, juga nggak ada rasa apanya gitu ya, nastar gitu saja. Tapi kalau sudah ada merek di sini disebutkan ya di dalam dokumennya itu, nastar jil rasa keju kayak gini. Terus foto bikin kopi gitu ya, dibungkus ya dalam kemasan yang susah untuk dibuka, nggak kelihatan dari luar. Maka fotonya yang harus diupload itu seperti ini harusnya. Ada yang dibuka begini, nggak boleh tertutup kayak gini nih, balik nanti. Nih, ya, para pelaku usaha dimanapun Anda berada, ini mohon diperhatikan. Dan untuk yang proses produksi, untuk yang punya produksi madu, begitu ya, ini mohon dideskripsikan terkait pemisahan antara madu dan larva. Kenapa? Itu titik kritis larva itu. Lebah itu kan sebetulnya nggak boleh dibunuh, haram untuk dikonsumsi. Ya, haram dibunuh ya, sehingga dia nggak boleh dikonsumsi gitu. Itu ada di mana? Ada di hadis dan juga ada di SNI ya. Nah, ini yang boleh dikonsumsi itu yang telurnya ini ya. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Hidayah. Kalau sudah larva dan sebagainya ini nggak boleh, sudah masuk tadi yang nggak boleh, hewan yang nggak boleh dibunuh. Jadi ini adalah titik kritisnya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, yang berbeda aturannya, banyak pertanyaan dari para pelaku usaha ya, adalah perubahan Kepkaban ini yang awalnya tahun 2022 menjadi 2003, itu dihapusnya pangan siap saji ini dan dihapusnya obat sederhana ini. Yang makanan siap saji ini diubah menjadi penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nih. Nah, kita klik. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian. Ini yang terbaru. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan ini yang dimaksud adalah ini. Produk bukan dari usaha restoran. Nggak boleh restoran, bukan buka dari catering, rumah makan atau warung atau kedai makan yang memiliki menu yang banyak, atau usaha yang memiliki outlet lebih dari satu. Nah, kemarin misalkan nasi jamur itu kan nggak ada dagingnya Pak, hanya jamur saja. Ini masuk self declare ya, masuk produk risiko rendah, maaf saya ulangi lagi, ini masuk produk risiko rendah, tentunya bisa masuk self declare. Tapi karena misalkan Anda punya nasi jamur, kemudian punya di beberapa kota begitu ya, punya outlet yang banyak, maka Bapak Ibu sekalian nggak bisa masuk self declare, masuknya harusnya reguler. Ini contoh ya, seperti ini. Terus apa yang dimaksud dengan kedai makanan ini? KBL-nya dipastikan seperti ini. KBL-nya ini untuk NIB ya. KBL-nya ini. Dan kedai makanan ini, untuk yang kedai makanan, saya sudah searching di Kamus Bahasa Indonesia itu, kedai sama warung itu sebetulnya sama ya. Begitu. Jenis produk ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual, menyajikan makanan atau minuman siap dikonsumsi berdasarkan pemesanan. Prosesnya di tempat. Bikin gado-gado barokah kan nggak mungkin bikinnya kemarin kemudian dimasukkan freezer, enggak. Ini pecel masuk di sini. Memiliki 9 nama produk di sini. Nah, ini kan batasannya adalah 10 misalkan. Ini kemudian kedai lagi jualan es tok misalnya, minuman saja seperti ini.
ini bisa masuk self declare. Ya. Kalau kemarin gado-gado kayak gini Pak Pecel nggak bisa masuk self declare, harus reguler. Sekarang ini bisa. Kemudian yang ini terakhir terkait penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya adalah yang dimaksud dengan ini adalah gerai pangan jajanan yang produknya siap dikonsumsi untuk umum dengan ataupun tanpa pengolahan yang dikelola menggunakan perlengkapan semi permanen keliling. Kalau yang tadi itu di tempat ya berhenti. Kalau ini yang keliling gerobak. Kalau bubur kacang hijau kayak gitu kan, ya kemudian jualan tahu goreng atau apa yang keliling itu bisa masuk di sini. Ini adalah beberapa akselerasi yang perlu disosialisasikan. Semoga tujuan atau cita-cita ya 10 juta produk halal di tahun 2024 itu semoga tercapai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah jam 5:30 kita mau ngantor ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ampun nggih. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Sebelum kita tutup kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maghfir lana wa liwalidina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.